Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Fernanda Reddy Kalifani dari Belapan dengan nomor NIM G002304. Seperti biasa ya, di akhir blog, menjelang akhir blog itu pasti ada tugas-tugas yang banyak sekali. Ya, salah satunya ini laprak anatomi. Dan ini akan menjadi laprak terakhir anatomi, soalnya di semester berikutnya udah nggak bakal ada anatomi lagi. Ya, terima kasih anatomi. Jadi, kali ini kita akan bahas apa aja sih? Nah, pertama, kita itu bakal ngebahas area Brodmann atau Brodmann area. Nah, di sini aku disuruh jelasin area Brodmann apa aja sih. Yang pertama itu ada area, aku jelasinnya nggak urut ya. Jadi, pertama itu ada area 4. Itu area motorik primer. Itu di gyrus presentalis. Terus ada area 6 itu buat area motorik sekunder. Di gyrus post centralis ini namanya. Terus ada 312 itu area sensorik primer. Terus area 43 di sini ini area gustatorik. Terus area 44 sama 45 itu area bicara motorik atau yang disebut juga area Broca. Terus ada 39, 40 sama 22 itu area bicara sensorik itu atau disebut area Wernicke. Terus ada 41, 42 nih. Ini area auditory primer. Terus ada area 22. Ini area auditory sekunder. Terus ada 17 yang ini. Itu area visual primer. Ini di visura calcarina. Terus ada 18, 19 itu area visual sekunder. Jadi penjelasannya itu motorik primer itu buat apa sih? Itu mengontrol gerakan. Terus volunteer wajah dan ekstremitas. Itu pokoknya berkaitan dengan tractus pyramidalis. Pokoknya kalau ada lesi di bagian motorik primer di apa di 4 itu dia bakal apa paresis. Terus buat motorik sekunder di area 6 uh, itu buat kendaliin gerakan volunteer. Itu berkaitan dengan tractus extra pyramidalis. Kalau lesi di sini itu namanya apraksia. Jadi misalnya otot manus kontraksi buat menggenggam gelas. Itu motorik primer. Terus gelas tidak jatuh kalau kontraksi otot manus ini dapat dipertahankan. Itu dari motorik sekunder itu. Terus sensorik primer. Area sensorik primer itu yang 312. Nah, apa? Area sensorik primer ini buat mengenali sumber, kualitas dan kuantitas dari suhu, nyeri dan raba tekan. Terus gustatorik. Gustatorik itu yang bagian 43 yang sini. Gustatorik itu buat mengontrol aspek bicara. Salah, gustatorik itu buat mengenali rasa melalui indera pengecapan. Terus ada bicara motorik. Area bicara motorik itu 3940. Apa area bicara motorik itu pokoknya ngontrol aspek bicara motorik ya. Terus ada bicara sensorik. Apa bicara sensorik bicara motorik itu 4445. Kalau bicara sensorik itu 3940. 3940 itu eh, 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 ya pokoknya sensorik. Yang sensorik ini pengolahan, pemahaman, dan interpretasi bahasa baik lisan maupun tulisan. Jadi lesi pada area Broca itu menyebabkan seseorang dapat memahami isi pembicaraan, namun nggak bisa ngasih respon. Itu afasia motorik. Jadi kalau lesi pada bagian Wernicke itu menyebabkan seseorang nggak dapat memahami isi pembicaraan, tapi masih bisa bicara. Tapi responnya nggak selaras dengan pembicaraan, ngawur gitu. Terus ada auditory primer. Auditory primer itu yang area 22. Nah, auditory primer itu kemampuan menerima rangsang suara. Jadi lesi ini kalau lesi ini terjadi penurunan pendengaran, budek ya. Terus ada
sekunder. Auditori sekunder. Auditori sekunder itu area interpretasi dan asosiasi pendengaran. Jadi kalau lesi itu disebut afasia Wernicke ya yang tadi. Jadi nggak bisa ya. Terus ada area visual primer itu kemampuan menerima rangsang cahaya. Jadi biar bisa melihat. Kalau lesi ya muncul hemianopsia homonim kolateral. Jadi buta. Terus area visual sekunder itu persepsi visual kompleks seperti warna, gerak, arah objek. Jadi kalau lesi itu dapat buta warna atau agnosia visual, bisa melihat tapi nggak tahu itu benda apa ya. Burem mungkin ya. Nah, next kita bakal membahas Tractus pyramidalis dan extra pyramidalis. Ini berhubungan sama Brodmann tadi nih. Jadi Tractus pyramidalis itu garis area dari motorik primer dan sekunder, area 4 dan 6 Brodmann yang berjalan menuju medula spinalis. Jadi Tractus ini nih bakal menyilang kolateral di bawah medula oblongata yang disebut decussatio pyramidum. Jadi sisanya nggak hilang, terdapat pada funiculus anterior sebagai Tractus corticospinalis anterior. Jadi pokoknya traktus ini berasal dari sel Betz yang berjalan descendant dan berakhir di cornu anterior medulla spinalis. Nah, ini perjalanannya nih. Cortex cerebri, terus ke curs posterior interna, terus ke bagian tengah mesencephalon, terus turun ke bawah tengah pons, terus melalui bagian sekitar medulla oblongata, terus dia ke tidak menyilang, terus ke tractus corticospinalis anterior, terus ke cornu anterior medulla spinalis. Nah, terus bisa juga menyilang di decussatio pyramidalis, terus ke tractus corticospinalis lateral, terus dia ke cornu anterior medulla spinalis juga. Nah, untuk tractus extrapyramidalis ini menunjang kerja tractus pyramidalis. Ini pokoknya dari aktivitas motorik yang dicetuskan korteks motorik cerebri dan tractus pyramidalis. Itu dia terdiri dari tractus vestibulus spinalis itu buat keseimbangan dan balus otot. Terus ada tractus reticulospinalis ventrolateral itu dari pons. Itu terus ada tractus reticulospinalis lateralis dari medulla oblongata. Terus ada tractus tectospinalis itu dari mesencephalon menuju medulla spinalis. Uh, di bayi tuh dia masih belum sempurna, jadi nggak bisa megang dan mempertahankan benda-benda lunak di tangannya. Terus kita bakal bahas encephalon dan medulla spinalis. Jadi pokoknya ini embriologinya dulu. Encephalon kan dibagi menjadi tiga bagian tuh, prosencephalon, prosencephalon yang bakal jadi telencephalon sama diencephalon. Terus mesencephalon yang bakal jadi midbrain. Terus ada rhombencephalon itu bakal bakal menjadi pons, cerebellum sama medulla oblongata. Nah, yang pertama ini cerebrum dulu. Jadi cerebrum ini kan bagian encephalon yang terbesar. Jadi letaknya tuh di fossa crani anterior et media. Terdiri dari dua belahan, itu hemispherium cerebri dexter sama sinister. Terus hemispherium cerebri dexter et sinister ini itu dipisahkan sama yang namanya apa? Viscera longitudinalis cerebri. Terus dihubungkan oleh corpus callosum. Jadi bagian terluar dari cerebrum itu tersusun dari lipatan-lipatan. Girus girus dan visura atau sulcus nih. Girus menjauh keluar, sulcus ke dalam. Terus girus girus itu punya bagian menonjol lah ya, perigi. Terus visura atau sulcus itu bagian cekungan yang dibagi menjadi beberapa lobi oleh sulci yang besar, cekungan. Terus dia kebagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Dia kebagi menjadi 6 lobus. Ini ada lobus frontal, ada lobus parietal, ada lobus occipital, ada temporal. Nah, buat buat yang limbicus sama insula
itu yang di dalam sini nih. Nah ini dibuka baru nampak dia ada lobus insula. Ini pokoknya dia ada 6 lobus lah ya. Next. Nah ini sulci et visuranya. Jadi ada sulcus centralis atau disebut visual Rolandi. Terus ada sulcus lateralis cerebri Silvi itu tersebut visura Silvi. Pokoknya yang dia yang misahin lobus temporalis dari lobus ventralis dan parietalis. Yang sulcus centralis atau visura Rolandi ini itu dia pokoknya dia di antara gyrus presentalis dan postcentralis itu memisahkan lobus ventralis dan parietal. Nah, terus ada sulcus parieto-occipitalis itu yang misahin nih parieto-occipitalis itu yang memisahkan lobus parietalis dan lobus occipitalis. Terus ada uh, sulcus calcarina calcarinus. Dia berada di facies medial hemispherium cerebri itu pokoknya dia berawal dari bawah ujung posterior corpus callosum sampai ke polus occipitalis yang banyak korteks visual primer di sini. Terus gyrus. Gyrus ada apa aja sih? Untuk di lobus frontalis. Ini banyak banget ya. Ada gyrus apa? Presentalis, ada gyrus frontalis superior, ada gyrus frontalis medius, gyrus frontalis inferior. Sorry sorry. Terus untuk di parietal itu ada gyrus postcentralis, ada gyrus lobulus parietalis superior, ada gyrus lobulus parietalis inferior, ada gyrus parietalis superior dan inferior. Itu yang dipisahkan oleh sulcus intraparietalis. Terus buat di bagian temporalis, ada temporalis superior, ada temporalis medius, ada temporalis inferior. Terus untuk di occipital itu ada di bagian occipital itu ada gyrus occipitalis superior, gyrus occipitalis inferior, gyrus occipitalis superior et inferior. Terus di bagian limbicus itu ada gyrus cinguli, ada gyrus parahi campalis, terus ada area subcalosi, ada formasi hippocampus. Ya, pokoknya lobus limbicus ini berada di facies medialis hemispherium cerebri, dia melilingin corpus callosum dan diencephalon. Terus di lobus insula itu berada di dasar sulcus lateralis cerebri silvi. Ada gyrus longus insula, ada gyrus brevis insula, ada sulcus centralis insula itu misalkan gyrus longus dan brevis insula. Terus ada sulcus centralis insula memiliki gyrus insula, malimen insula. Terus ada centrum semioval. Ya ini dia serabut eh ini skip aja deh. Nah, ini ada serabut proyeksi. Pokoknya yang menggambarkan kan corona radiata dan radiata radiata optika. Ya, corona radiata ini serabut proyeksi yang menyebar ke semua jurusan korteks cerebri aferen, tetap di medial serabut asosiasi, tetapi berpotongan dengan serabut commissura corpus callosum et commissura anterior. Terus yang radio optika ini menjalarkan serabut saraf di crus anterior, kapsul internal menuju fissura calcarina. Ini kapsula interna nih. Itu berada di antara nucleus caudatus. Caudatus, nucleus lentiformis, dan thalamus. Jadi ada 3 bagian, ada crus anterius, crus posterius, ada genum. Nah, serabut komisura. Ya, pokoknya yang corpus callosum tuh yang terbesar. Terus ada komisura anterior, komisura posterior, komisura hippocampus, komisura fornicis, sama komisura habenalurium. Terus serabut asosiasi. Serabut asosiasi itu pendek dan panjang. Serabut asosiasi pendek itu menghubungkan antar gyrus yang berdekatan. Kalau yang panjang itu ada fasciculus citatus itu menghubungkan area broca dengan inferior lobus frontal dan temporal. Terus ada cingulum itu menghubungin lobus frontal dan parietal dengan hipokampus dan lobus temporal yang berdekatan.
Terus ada fasciculus longitudinalis superior, itu menghubungkan bagian anterior lobus frontalis dengan lobus parietalis, occipitalis et temporalis, terus menghubungkan area Broca dan Wernicke. Terus ada fasciculus longitudinalis inferior, itu menghubungkan gyrus lingualis et cuneus dengan gyrus temporalis. Terus ada fasciculus fronto-occipitalis, itu menghubungkan lobus frontalis dengan lobus occipitalis et temporalis. Terus nucleus caudatus. Ya pokoknya kaput caudatus ini melanjutkan diri ke dalam petamen, dan nucleus caudatus ini berakhir di kompleks amygdaloideum. Terus ada nucleus lentiformis. Nah, ini yang terbagi dari dua bagian tuh, petamen dan globus pallidus. Misalkan sama lamina medullaris externa, terus amygdaloideum itu berhubungan dengan sistem limbik, berhubungan erat dengan ulkus pada gyrus hipokampi, terus ada claustrum, lamina, grisia tipis, tender pertama, dan insula. Ini harusnya bagian basalis ya, ya nggak sih? Ada duos spinalis. Nah, duos spinalis ini ada struktur eksterna dan struktur internalnya. Struktur eksternanya itu ada apa aja? Ada struktur median anterior, sulcus median posterior, sulcus anterolaterales, itu tempat keluarnya radik anterior, radik eferen atau radik motorik. Sudah sulcus posterolaterales, itu tempat keluarnya radik posterior, radik eferen dan radik sensorik. Sudah struktur internalnya medulla spinalis, itu di substansia alba, itu warna putih karena isinya serabut saraf yang terhubung mialin. Substansia alba ini dibagi menjadi tiga bagian: funicus anterior, funicus lateral, funicus posterior. Nah, substansia grisia ini warnanya abu-abu karena didominasi oleh badan sel. Sel saraf. Di tengahnya itu terdapat kanalis ventralis yang nantinya akan terisi LCS hingga ke ventriculus terminal. Nah, next di encephalon. Dia ada talamus, ada epitalamus, sama hipotalamus. Talamus ini berfungsi buat sebagai relay station lintasan korteks cerebri, itu pusat seluruh sistem sensor utama kecuali jarak olfaktorius. Terus ada nukleus talamicus, itu berhubungan dengan corpus striatum atau kontrol aktivitas otot. Terus ada epitalamus, itu ada nukleus habenularis, itu pusat integrasi jaris aferen olfaktorius viscera dan somatik. Terus ada gandula pinealis, itu sebagai apa, inhibitor produksi hormon. Terus ada sekresi buat sekresi melatonin juga, buat regulasi irama sirkadian dan fungsi reproduksi. Terus hipotalamus, hipotalamus nih buat mengendalikan dan mengintegrasikan fungsi SSO. Terus, regulasi suhu tubuh, metabolisme, dan homeostasis. Dia buat ngatur sekresi hormon juga dan melepas releasing dan inhibiting hormon yang diterima hipofisis. Terus ada ya pedunculus cerebri, dia ini bagian dari mesencephalon. Pedunculus cerebri itu terbagi jadi crus cerebri, tegmentum mesencepali, tectum mesencepali. Di sini yang ada substansia nigranya. Cerebri itu 1/5 lateralnya itu terdiri dari fibre uh, temporopintes, terus ada fibre parietopontines, fibre corticobulbaris lateralis. Terus 3/5-nya itu bagian medial lateralnya itu fibre corticospinalis atau tractus pyramidalis ya. Terus ada 1/5 medial itu fibre corticopontines, fibre corticobulbaris medialis. Nah, substansia nigra ini yang ngebagi pedunculus cerebri jadi ini nih, tiga ini nih: crus cerebri, frontus mesencepali, tectum mesencepali. Ya pars compacta sama pars reticularisnya nonton inhalasi aja lah. Buat tegmentum, ini struktur yang jelas. Pada tegmentum itu ada nucleus rubber.
yang warnanya agak merah-merah gitu. Terus ada fossa apa interpeduncularis itu pokoknya ditembus fasa darah arteri sentralis posteromedialis sehingga akan membentuk daerah yang berlubang-lubang disebut substansia perforata ini nih posteriora. Nah ini pons faroi. Pons dia ada basilaris pontis sama tegmentalis pontis. Ya yang ventral ini pontis, yang tegmentalis ini dorsal. Nah basilaris ini tempat arteri basilaris ya. Tegmentalis ini pokoknya punya tempat keluarnya nukleus nukleus. Untuk lebih lengkapnya ada di in-house saya. Eh, sedangkan ada juga oblongata itu bagi berada di anterior dari cerebellum itu memanjang dari pons sampai ke spinal cord. Yang memiliki 12 vital yaitu itu merupakan pusat dari sistem kerja jantung yang mengatur detak jantung, sistem motorik, mengatur pelebaran pembuluh darah, dan juga sistem pernapasan yang mengatur irama pernapasan. Kedua oblongata itu ada aspek eksterna dan interna. Yang ini bagian eksternanya ada ventral dan dorsal. Pokoknya ada oliva, piramis, lain-lain lah ya. Pokoknya ini ada di inal saya. Terus ini bagian internanya ya. Nah ini cerebellum. Terus uh, lanjut nervus cranialis dan tempat keluarnya. Nah apa tempat keluarnya itu ada yang lunak dan yang keras. Nah, yang lunak punya nervus apa olfactorius itu dari bulbus olfactorius, derivat dari telencephalon. Untuk nervus opticus itu di chiasma opticum, derivat di encephalon juga. Terus ada nervus oculomotorius, fossa interpendicularis. Ini yang hijau-hijau ini bagian mesencephalon, yang abu-abu ini cerebrum, yang biru-biru ini dia keluar dari pons, yang ini keluar dari P2 Max, bisa dibaca sendiri. Terus sempat keluarnya yang keras nih udah ditandain lamina cribrosa itu ada nervus olfactorius. Terus di canalis opticus ada nervus opticus, viscera orbitalis superior ini ada banyak nih, ada nervus 3, 4, 6. Sudah di foramen rotundum ada nervus maxillaris itu nervus 5, 5, 2 ya ini dibaca sendiri lah ya. Terus ada circulus anteriosus bilisi. Nah apa sih ini uh, apa si circulus arteriosus bilisi ini dia pokoknya otak menerima suplai dari arteri dari dua pasang pembuluh darah, pokoknya arteri vertebralis dan arteri carotis interna yang saling berhubungan di rongga tengkorak untuk menghasilkan lingkaran arteri cerebral ini yang disebut Willis ini. Willisi. Pokoknya lingkaran arteri cerebral ini, Willis, itu dibentuk di dasar otak oleh sistem pembuluh darah vertebrobasilaris dan carotis internal yang saling berhubungan. Pokoknya interkoneksi anastomosis ini disusun oleh arteri komunikan anterior yang menghubungkan arteri cerebral anterior dextra dan sinistra satu sama lain. Punya dua arteri komunikan posterior dextra dan sinistra ini menghubungkan arteri carotis interna dengan arteri cerebral posterior. Nah, arteri cerebral anterior ini apa mana anterior? Arteri cerebral anterior cerebral anterior ini lewat ke depan menuju lobus frontal cerebrum dan midsar arteri cerebral melewati secara lateral antara lobus temporal dan parietal otak besar. Ini di dalam tengkorak itu anastomosis arteri carotis carotis interna
uh, arteris karotis interna dekstra dan sinistra itu melalui arteri komunikan anterior nih. Antara dua arteri cerebral anterior itu bersama dengan anastomosis arteri karotis basilar interna itu punya membentuk susunan pembuluh darah di dasar otak yang disebut lingkaran arteri cerebral ini, lingkaran Willis. Nah, pokoknya gitu lah. Ya, intinya pokoknya ini arteri-arteri yang saling anastomosis, saling berhubungan di rongga tengkorak, itu yang ngasilin lingkaran arteri cerebral ini, arteri arteri cerebral Willis. Nih, bisa dilihat arteri cerebral anterior, ya, posterior. Terus jalur penglihatan, visual pathway. Nah, untuk penglihatan nasal, nasal view ini bakal diterjemahkan oleh retina bagian temporal, temporal hemiretina. Terus sebaliknya, penglihatan temporal, temporal view akan diterjemahkan oleh retina bagian nasal, nasal hemiretina. Terus ada nervus opticus bagian nasal akan menyilang di chiasma opticum. Nervus opticum bagian temporal ini tidak menyilang di chiasma opticum. Ya, pokoknya pertama-tama akson akson dari sel ganglion retina ini membentuk saraf optik dan traktus optik bersinap di badan geni flatus lateral thamus dan naik ke korteks visual melalui traktus kiniko kalkarin. Eh, ini kepanjangan. Pokoknya visual pathway ini singkatnya begini ya. Terus otot mata buat menggerakkan bola mata. Nah, apa aja sih? Ada musculus levator palpebra. Musculus palpebra ini origo ala minor. Punya terus uh, ada musculus obliquus obliquus superior sama inferior ya pokoknya ya. Ada levator palpebra ini ada musculus rectus superior, ada musculus rectus lateralis, ada annulus tendinous communis. Nih, terus ada musculus rectus inferior, ada musculus obliquus inferior. Nah, musculus rectus lateralis ini buat aduksi, musculus rectus medialis ini buat aduksi juga. Terus uh, depresi sumbu penglihatan, ini depresi sumbu penglihatan kalau yang ke bawah. Terus perbedaan syaraf simpatis dan parasimpatis. Nah, perbedaannya ini ada banyak dari distribusi, terus dari lokasi preganglionik, dari panjang aksonnya, dari neurotransmitter sama efek fisiologisnya. Distribusinya simpatis itu di segmen torakolumbal, di kulit, kelenjar keringat, muskulus erector pili, jaringan adiposa, terus otot paus pembuluh darah. Sedangkan parasimpatis ini di segmen kraniosakral, terbatas pada kepala dan organ dalam dada, perut, dan panggul, terus beberapa pembuluh darah. Terus untuk lokasi preganglioniknya itu cornugateralis atau nucleus intermediolaterales, cornugateralis medullospinalis, segmen medullospinalis segmen T1 sampai L2 thoracolumbar. Kemudian menuju ganglion trombosimpaticus atau ganglion vertebralis. Terus, lokasi preganglionik dari parasimpatis itu di nukleus saraf kranial, 3, 7, 9, dan 10, dan substansial rhizoid medullospinalis segmen S2 sampai S4. Kranial sakral itu menuju ke ganglion terminalis. Terus panjang aksonnya, preganglion dari simpatis ini memiliki akson pendek dan postganglionik aksonnya panjang. Terus kebalikannya nih, preganglionik akson dari parasimpatis itu panjang, postganglioniknya pendek. Terus neurotransmitternya, yang simpatis ini preganglioniknya melepaskan asetilkolin, sedangkan postganglioniknya melepaskan norepinefrin.
Terus parasimpatisnya, postganglionik dan preganglioniknya ini melepaskan ACH. Efek fisiologisnya simpatis itu fight or flight. Parasimpatisnya ini rest and digest. Pokoknya simpatis ini yang nggak santuy ya. Parasimpatis ini santuy. Terus modalitas syaraf kranial. Nah, punya the general sama spesial. Ya, GSE, general somatic efferent. Itu buat kontrol otot rangka dari somitas. Nah, ini contoh syaraf kranialnya. Terus general visceral efferent. Ini kontrol otot halus dan otot jantung dan kelenjar. Ini saraf kranialnya. Special visceral efferent itu mengontrol otot rangka dari lengkung faring. Ini saraf kranialnya general somatic efferent. Afferent ya, bedanya afferent sama efferent. Afferent membawa sensasi umum dari kulit dan membran mukosa. Terus general visceral afferent ini membawa sensasi dari organ dalam. Spesial somatic afferent terlibat dalam penglihatan, pendengaran, dan keseimbangan. Spesial visceral afferent terlibat dalam rasa dan penciuman. Nah, ini saraf-saraf kranialnya, terus modalitasnya ya sama aja kayak yang tadi. Punya punya sensor khusus. Ini udah dijelasin di Broadman tadi sih, sama aja sih. Ya, udah segitu aja penjelasan dari saya. Ya, itu korete arigatou gozaimasu. Terima kasih anatomi. Ini tugas terakhir. Bye bye.